membuat dia goyang kita matikan. Nah surprisingly gue nggak pernah sampai gigi 5. Gue pernah nih overheat. Gue kemarin bawa ke Subang lewat pegunungan. Ini mobil gue bawa kemana atau gimana. Tapi pengalaman yang dia kasih ketika gue ketemu orang bengkel, ketika gue ketemu anak komunitas gitu, sharing-sharing, nah itu yang gue nggak bisa lupain gitu. Oh gue kenal sama nih orang bangsat gitu. Mulai nggak apa-apa? Nggak apa? Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita bersama teman baru kita. Oke, kita kenalin dulu lagi sama siapa dan ini mobil apa? Oke, halo, nama gue Iza. Oke. Gua lagi bawa Galan ST tahun 2000. Pakai manual. Oke, oh ST. Manis nggak? Manis. Ya, manual. Wow, mesin 2400 dapat manual. Kalian bayangin aja gimana kira-kira. Mesinnya 2400 mepet 25 gitu. Oh, mungkin karena manualnya ya. Orang jadi nggak terlalu boros ya. Iya. Oh, justru kebalik dong. Kalau manual dia lebih boros. Karena kita ngegas tapi ini belum masuk, itu kan membuang bensin. Jadi ini secara umum manual lebih boros daripada matic. Oh, baru tahu tuh hitungannya. Oke, dan ini kita ngomongin apa ya? Modifannya dulu kali ya. Oke, dari mana luar, nih? Apa aja? Ini banyak banget. Oke, kalau ngomongin modifan kita harus bagi dua nih. Oke. Karena gue bukan pemilik pertama dan bukan dari original juga. Jadi kalau kita ngomongin dari original, si Galan ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Yang paling kelihatan adalah bayar dulu. Warna. Yang kelihatan adalah bayar dulu bentar. Orok dari bayi itu warnanya silver, kemudian setelah 20 tahun perjalanannya dia ternyata ada yang ganti menjadi hijau metalik. Kode warnanya namanya Sargasso Green. Wih, apa Sargasso? Sargasso Green. Oh, baru denger tuh. Itu diambil dari laut Sargasso yang warnanya hijau, dan itu adalah kode hijau yang pernah dipakai oleh VW Beetle. Oh iya, benar. Oh iya, kayak pantesan kayak pernah lihat ya. Itu yang paling kelihatan. Jadi pas dapat udah berubah tuh ya? Udah berubah warna tuh. Nah, kemudian selain itu yang kelihatan adalah penambahan lips Super VR4 yang ada di bumper depan. Nah, lips ini sebenarnya nggak cocok di bumper ST karena bumpernya ini nggak ganti, ini bumper original ST. Cuman nggak cocoknya kenapa itu? Kegedean, kurang match? Karena kalau kita ngomongin bumper VR4, dia bumper VR4 itu lebih panjang ke depan. Karena dia harus naruh intercooler. Benar. Di depan. Jadi ini agak mundur ke belakang nih. Sehingga lipsnya itu nggak cocok. Nah, itu untuk yang ngerti kalau si VR4-nya. Nah, kalau yang nggak ngerti, misalnya awam gitu ngeliat, tapi ganteng loh ya. Iya, ganteng. Banyak kok yang mengira kalau ini sudah bumper VR4. Jadi sebenarnya ini bumpernya bumper standar biasa ya. Jadi ada gap antara bumper lama dan si body kitnya itu. Ada gap sehingga ya diakalin lah biar dia nggak berongga gitu ya. Diakalin dan akhirnya itu lipsnya dimatikan ke si bumper, jadi itu nggak bisa dilepas. Keren. Dengan dibor berarti? Dibor ya gitu. Ya pokoknya ya? Segala hal yang membuat dia goyang kita matikan. Masuk body kit. Tadi pas paling satu yang gua ingin banget ya, itu lumayan besar, which is yang pasti itu ada bobotnya. Yes. Dan pas kena gajlukan tadi gue lihat nggak ada gerakan sama sekali. Iya. Nah itu rapi makanya. Pas gue lihat lumayan rapi. Cakep banget, dan ini salah satu mobil yang gue incer dulu nih. Iya, saking takutnya dengan bensinnya, wah saya nyerah saja. Nyarinya juga harganya dan nggak masuk akal gitu, maksudnya. Kok bisa dapat harga segitu? Jadi di belakang layar aja. Jadi kalian
Rahasia dong, nggak boleh tahu. Rahasia dong. Nanti saya disebut ngegoreng harga. Tapi iya harganya, wah, oke banget dah pokoknya. Dari luar apa lagi? Kaki-kaki ya? Dari luar yang paling kelihatan lagi ya, itu headlamp. Oke. Headlamp itu Tanpa mika. tanpa mika. Oke. Kalau kalian perhatikan tuh tanpa mika. Ini model apa sih itu? Nah, namanya kalau tanpa mika itu namanya model Chibi. Chibi. Model Chibi. Oke. Walaupun ada risiko kena stone chip pecah, nangis gitu ya. Satu proji 1 juta. Satu berarti 1 juta, Harga dua dua-duanya 2 juta. Itu memang menangis. Nah, Ngeri banget di belakang truk tuh pasti ngeri banget sih. pokoknya kalau ada truk depan salip aja. Nah, itu kalau original Chibi, harganya itu bisa mahal banget dan akhirnya kalau kita beli original Chibi, mending jangan. Oh, oke. Tapi Mending- kalau mau custom, itu bisa juga. Yang ini depan ini custom. Oh, oke. Bukan orinya tapi customannya ya. Customannya dan orinya pun bentuknya sama gitu. Nggak masalah jadinya. Itu yang paling Jadi kelihatan. itu salah satu advice buat teman-teman yang mungkin pengen headlamp Chibi ini. Iya, menurut pribadi ya. Menurut Ah. pribadi. Kalau mau beli originalnya nggak apa-apa. Iya, iya. Justru bagus kan. Wih, original Chibi. Oke. Kalau kena stone chip, gores dikit. Apa Aduh. yang paling kelihatan bedanya dari original dan enggak? Oke, kita kalau ngebahas headlampnya dia, kita harus ngebahas beberapa hal. Satu, kalau dia ST, galan ST, dia bentuknya two piece, lampu sen dengan headlamp dan lampu jauh terpisah. Oke. Two piece dan pelindungnya itu kaca. Kalau kita upgrade, ada yang namanya VR4. Oke. Nah, VR4 ini headlampnya one piece. Jadi si sen dan lampu depan itu nyatu dengan pelapisnya mika. Oh, gitu. Nah, ya. itu yang sering dipakai kebanyakan galan. Oke. Nah, yang ini salah satu aftermarketnya itu Chibi. Dia one piece tapi tanpa mika. Gokil. Itu ilmu baru tuh, baru denger tuh. Kaki-kaki sih. Pakai velg apa dan shock breaker. Oke, kalau di sektor kaki-kaki sebenarnya untuk shock breaker, untuk per itu semuanya standar. Standarnya ya. Kecuali yang belakang, per belakang itu Kenapa dipotong. Oke. Karena nggak punya budget. Masya iya sih. Karena nggak Oke, punya oke. budget. Cuman memang ada rencana mau ganti coil. Berarti orinya dipotong ya, biar Iya. lebih nyetel ya. Orinya dipotong. Nah, kalau untuk velg, Ntar dulu. Depan sama belakang berarti berapa jari ini? depan itu lebih tinggi. Depan itu bisa sampai 2, 3, 2,5. 2,5. Belakang itu lebih Lebih pendek ya? lebih pendek. Kenapa? Orang kan biasa mendekin depan dulu nih Bang nih. Kenapa Abang malah mendekin belakangnya ketimbang depannya duluan? Karena bentuk dia itu sebenarnya agak begini sedikit. Oke, dongak ya ke belakang gitu ya? Kayak gitu. Jadi belakangnya turunin dikit nih biar gini. Motor. Aduh. Oh, dibikin biar maksudnya depan sama belakang sama lah. Dan kalau diceperin lagi nggak enak sih. Karena ini beneran dipakai harian ya. Gue juga Beneran kaget dipakai sih. harian. Teman-teman kaget gak sih punya galan dipakai harian gitu kan isunya banyak sekali galan ya. Jadi isunya sebenarnya tidak semenakutkan itu. Cuman kalau memang nggak tahu cara ngerawatnya, jadi menghantui diri sendiri gitu. Isunya kan banyak kayak contohnya gampang panas. Yang itu sering denger gak sih? Galan tuh gampang panas. Kalau gampang panas itu biasanya radiatornya bermasalah. Oke. Nah. Jadi harusnya kalau normal enggak ya? Ini normal, lihat aja itu Cool dashboard dan hotnya ya. Fine-fine indikatornya fine aja. Ah. Ini coba kita geber ya. Boleh. Apakah dia naik apa enggak? Boleh. Ntar itu masih gigit. Aman ya? Aman kan? Aman. Ya itu. Tenaganya nggak aman nih, kenceng bener ya. Wah, seru banget sih. Ini baru gigi 3 loh, udah mau Gigi 3. 80. Bisa dibajak kayak nyampe cepet bisa gigi 3 itu. Bisa. Gigi 3 itu pernah gua bajak sampai 130. Gila. Gua jadi minder, Pak Bos. Gigi 3 130. 130. Gua Gigi pernah bajak. 5-nya berapa dong? Nah, surprisingly gua nggak pernah sampai gigi 5. Hah? Gimana tuh maksudnya? Gua- Bawa harian nggak pernah gigi 5? Gak pernah gigi 5. Gua mentok gigi 3. Oke. Jadi kalian bisa ngebayangin seberapa kuatnya tenaga mobil ini ya? Ya di atas kertas sih cuman 100
60 sampai 170 HP. Oke. Di atas kertas untuk yang standarnya. Cuman gua kena racun ya, racun komunitas. Oke. Aduh, VR4 ganteng juga ya, VR4 kenceng juga ya. Bisa nambah 100 HP. Ganti swap engine. Jadi kayak gua pengen nih. Nah, itu next project-nya kan? Next project-nya. Gua lagi nabung. Nih, aku ada salah fokus juga sama apa di belakang spoiler. Jadi kalau di eksterior yang gue ganti lagi adalah spoiler. Spoilernya bukan punyanya Galan, tapi itu punyanya Lancer Evolution 6. Oke. Kenapa punya Lancer Evolution 6? Satu, gue sebenarnya pengen Super VR4, cuman harganya nggak ngotak. Oh iya, tadi seperti disebutin ya. Iya, harganya silahkan dicari lah. Harganya nggak ngotak. Terus apa ya yang mirip gitu. Yang mirip itu ada beberapa pilihan, ada yang punya Evo 4. Tapi Evo 4 kayaknya kependekan deh gitu. Jadi gue milih Evo 6 dan kebetulan ada nih barangnya. Ada yang jual. Ya udah gue sikat. Akhirnya dapet ya. Evo 6. Gokil. Walaupun jadinya bobotnya nambah banyak. Berasa banget pas ditempel. Berasa banget karena bobot spoiler Evo 6 itu bahannya aluminium. Nggak ngefek lah tenaga segini. Iya kan, ngangkat bobot itu ya kayak paling ngangkat bocah di belakang satu gitu kan. Iya kan? Tuh kan. Oke, udah keren. Siap. Tapi ada orang kelindes. Kita ngomongin soal lampu-lampu, berarti ada yang dimainin nggak? Berarti belakang, tadi depan udah ya dijelasin. Depan udah. Belakang? Lampu belakang itu ori standarannya. Standar ya? Standarannya. Yang gua tambah di eksterior lagi sebenarnya underglow. Oh iya, velgnya tadi ketinggalan pakai velg velgnya. Bannya? Velgnya itu pakai Project D Lenso. Wih. Lenso Project D yang ring 17. Oke. Dengan bannya 215 55 ring 17. Kenapa 55? Karena gue pengennya empuk kalau masih nyaman. Kalau kena 55 tuh lumayan loh, Bang. Gue 65 loh. Paling nyari aman. Nyari aman banget ya, biar kalau kena jedukan tuh aman ya. Oh, ada jedukan. Oke. Berarti dari luar itu aja kali ya? Dari luar itu yang gue sama underglow. Oh, underglow ada ini ya? Jadi kalau malam itu ada warna biru di bawahnya. Boleh minta fotonya nanti? Siap. Kan kalau siang-siang kita kasih footage juga percuma ya. Nggak kelihatan. Ya. Kayak nggak kelihatan, Bang. Iya, gitu ya. nggak kelihatan. Ntar ada fotonya beberapa di sini. Nah, kalian lihat fotonya. Sekeren itu karena terinspirasi dari game. Gue tuh sebenarnya pengen punya Nissan GT-R R34, cuman mahalnya luar biasa ya Pak. Iya. Setuju. Mahalnya luar biasa ya. Ya udah gue bikin underglow atau sedan. Kalau dikasih underglow cakep gitu. Iya. Kayaknya nggak masuk ke mobil jenis lain ya. Paling cocok di sedan. Masuk, cuman maksudnya paling cocok di sedan. Paling cocok di sedan. Karena emang mindset kita dari game nggak sih, Bang? Game kan sedan semua tuh. Iya. Nggak jarang banget SUV kan. Iya. Sebenarnya cocok, tapi kan selera orang. Bener. Oke, dari luar udah semua ya? Dari luar udah semua. Knalpot dipakein apa itu tadi namanya? Knalpot tuh pakai silencer. Jadi kalau dia digas itu nggak cempreng gitu. Kayak dia agak ngebas dikit gitu. Kalau dipakein straight pipe itu pret ya. Iya. Karena emang bawaan mesin fisik sih mungkin. Iya, mesin fisik kan memberikan suara yang indah ya. Tapi abang kurang suka cemprengnya itu ya? Iya. Oke. Sebenarnya pengen ganti yang agak racing dikit karena kan gue bawa track juga, track day. Jadi kayak kalau nggak diganti kayaknya kurang. Tapi ntar dulu lah, masih enak suaranya gitu. Mantap. Ikut ke track day bareng siapa? Apex Hunter? Enggak kenal. Kemarin tuh pengen ikut sama Apex Hunter. Cuman hari Senin gue kerja. Tapi tahu kan Apex Hunter sering bikin. Kemarin tuh pengen, cuman ya udah. Kemarin tuh ikut yang acaranya Fosi. Dari Koni. Nah itu gue ikut. Cuman gue nggak bisa kenceng-kenceng gara-gara kopling gue habis. Ya itu problem kopling memang menyebalkan. Kopling gue habis. Dari dalam yang diubah? Kalau dari dalam, kalau dibandingin sama original yang berubah adalah satu paling kelihatan adalah head unit. Ini lucu banget ada mobil gerak gitu ya? Iya. Terus ada apa kilometer per hour-nya ya? Kilometer per hour. Jadi kalau yang ini mati masih ada ini. Oh iya, benar-benar. Karena umur segini. Ya suka bermasalah kan ya. Bener. Jaga-jaga lah. Sama wood panelnya nih. Nah, wood panelnya ini original cuma tengah. Dia warnanya agak gelap, jadi coklat gelap gitu. Ini karena aneh ya. Mungkin karena aneh, terus kayak
Mungkin karena aneh, cuman tengah doang, jadinya dibikinlah di sini. Di trim pintu dibikin, di Ini celup AC. apa stiker? Itu dicelup. Oke. Keren banget. Jadi ini diganti semua tuh sampai belakang-belakang trim pintu ada wood panelnya. Oh iya, emang terkonsep ya, emang pengennya begitu. Supaya Oke. enggak, kan mobilnya harusnya kalau mau sporty hitam semua gitu. Tapi ada satu nih di sini nih. Aneh banget. Jadi bikinlah Daripada gue hilangin ininya, daripada itu bikinlah di trim pintu, di trim AC. Tapi jatuhnya lebih luxury ya, keren ya. Lebih enak dipandang. Oke lah. Oke lah gitu. Twitter di ujung ada Sony itu apa tuh? Ya ini ada Twitter buat sound, tapi ini udah ada sejak gue beli ya. Jadi gue nggak terlalu tahu sejarahnya gimana. Dari dalam setir standarnya? Setir standar, cuma dikasih pelapis cover ya? doang. Setir standar, semuanya Kursi? standar. Kursi Wah, ini original kursi. dari lahir. Tahun segini bro, masih enak kursinya bro. Dan dia agak semi bucket ya, kalau lu perhatiin. Gini ya. Jadi kalau lu manuver tuh enak. Rasanya ada yang nahan. Ada yang nahan. Bener. Ini kursi original dari oroknya, dari bayi udah begini dan masih enak lah. Ada height adjusternya juga. Dan slidingnya bukan di depan tapi di samping bro. Oh iya. Di depan nggak ada tuas. Oh iya bener. lucu. Biasa di depan di kolong itu ya? Iya, biasanya di depan kolong kan. Jadi di samping. Oke lah, walaupun nggak elektrik. Kalah dia sama Eterna ada yang elektrik. Oke. Udah kali ya? Ya, itu Luar depan? modifikasi luar depan gitu. Luar depan sama bang? Luar dalam. Luar depan tuh ada luar sama depan sama belakang. Oh iya bener. Luar depan, belakang, dalam, kayak gitu. Kenapa mobil ini bang? Di antara banyaknya mobil GDM dan kenceng lainnya. Oke, kenapa gue beli mobil ini? Oke. Sebenarnya ini F1. mobil pertama gue. Oh ya? Ini mobil pertama gue. Gue beli mobil ini tuh dengan alasan dulu itu karena gue pengen kuliah lagi. Dan kuliah gue jauh di Bogor gitu. Oke. Dari mana nih? Jakarta? Dari Jakarta, karena gue kerja Oke. di Jakarta. Oke. Akhirnya gue pengen beli mobil. Cuman budget gue karena baru fresh grad gitu ya. Fresh grad, gue nggak punya budget yang banyak. Oke. Dan gue baru nabung setahun gitu kan. Nggak punya budget, tapi gue pengen sedan. Gue merasa kalau gue beli LCGC baru gitu ya, nyicil, aduh, 3 tahun komitmen nih. 3 tahun komitmen dan lain-lain. Iya karena kan cicilannya lumayan ya. Cicilannya lumayan. Dan Oke. akhirnya oke lah, gue cari-cari di marketplace, gue riset, akhirnya gue punya beberapa pilihan tuh. Camry tahun lama yang tahun 2002 gitu, terus Altis tahun 2002 sama Galan. Oke. Wah, mainnya kelasnya 2000 ya. Oke. Sama Galan. Nah, habis itu entah kenapa waktu gue mau beli Camry waktu itu ada masalah pokoknya. Gue transfer uang, tapi salah nomor rekening. Oke. Nomor rekeningnya itu hilang 1 digitnya, jadi nggak kekirim kan. Nah, orangnya ini udah minta gitu kan, gue nggak bisa ngasih gitu. Gue nggak bisa ngasih, ini kan urusannya ke bank gitu. Akhirnya nggak jadi. Yang Altis juga ada masalah. Terus kayak, oh masih ada ini pilihan Galan gitu kan. Dan Galan, Akhirnya terus gue survei, hari itu juga gue ambil. Wah. Langsung tuh nggak ada masalah apa-apa tuh. Nggak ada masalah, pokoknya gue datang, wah cakep nih, Iya. cakep, udah ambil. Jodohnya. Nah, gue lihat kan, sebenarnya masalah orang beli Galan, oh boros gitu. Iya. Oh, Itu kan yang selalu kaki-kakinya. orang takutin kalau punya Galan, boros, mesin panas, yang gitu-gitu lah. Iya. Gue sebelum beli ini, gue riset membandingkan ini dengan pesaingnya, yaitu Camry, Oke. Altis yang gue pengen beli gitu ya. Oke. Sama 2000 ya. Sama 2000 ini 2000 setengah. Ini 2000. Iya, ada setengahnya nih. Nah, habis itu oke nih. Gue lihat sama kok ininya, konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip. Jadi kan nggak signifikan jauhnya nih. Kalaupun gue beli Camry, ya sama aja pengeluaran gue. Akhirnya oke lah. Yang lain ternyata nggak seboros itu. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah mesinnya sehat apa enggak. Oke. Kedua mesin dan kaki-kaki ya sehat apa enggak. Kedua adalah kaki lu sehat apa enggak. Sekolah apa enggak nih ya? Iya. Sekolah apa enggak. Kalau kaki lu enggak sekolah, bejek-bejek terus ya semua mobil juga bakal boros. Bener. Itu sih. Kaget sih. Tadi gini buat teman-teman biar teman-teman bisa ngebandingin. Seenggak boros berapa banding berapa sih harian? Oke, gue pernah pakai ini
ini ya, gue nyoba ngetes nih di suatu hari, gue ke Sentul, gue isi full, terus dari Sentul pulang sini macet-macetan, itu masih dapat 1819. Oke sih. 1819. Macet-macetan loh tanda ini ya. Macet-macetan itu hari Minggu sore, gue ingatnya Minggu sore kalau arah Bogor ke Jakarta. Lumayan tuh. Itu macetnya sepanjang Jagorawi. bener. Macetnya Dan sepanjang ketakutan Jagorawi. orang sepanjang punya mobil ini kan macet itu overheat loh. Ya, ini Gimana enggak. ini? Enggak ya? Enggak, sepanjang gua macet-macetan enggak overheat. Kuncinya mendingan mesin kan adalah radiatornya aman, Oke. sama kipasnya aman. Oke. Fan ya, yang buang panas dari dalam mesin ya. Oke. Gue pernah nih overheat. Oke, pernah ya. Pernah overheat. Tapi alasannya karena kipasnya nggak nyala. Ini kan si fan yang Extra fan-nya nggak nyala. Extra fan-nya kan. Karena waktu gue beli, si landakannya itu ada sensor dia, sensor landak. Kami bilangnya sensor landak karena dia bentuknya kayak landak. Oke. Nah itu rusak. Jadi dia nggak bisa ngebaca ini udah temperatur berapa. Iya. Akhirnya mati tuh si radiator hose gue yang bawah. Lepas pak, terus gitu. Waduh. Lepas terus kayak ya gimana ini. Akhirnya besoknya towing ke bengkel biar nyalain itu kan. Masalahnya itu cuma di situ sebenarnya. Masalahnya di extra fan-nya. Sensor. Oh iya, sensor landak yang membuat dia nggak nyalain extra fan. Setelah itu benar, berarti itu maksudnya dia error nggak ngedeteksi ada panas di dalam mesinnya? Iya, nggak ngedeteksi. Oh iya, karena kalau teman-teman merhatiin di mesin itu dia muter cuma setiap mesinnya merasa panas kan? Iya, benar. Oh, dia nggak deteksi mesin panas, si muter fan-nya nggak muter. Nggak muter. Oke. Itu sih kalau overheat, sisanya aman sih. Gua kemarin bawa ke Subang lewat pegunungan sambil Oke, kalau ngomong macet-macet. soal jauh, paling jauh ini mobil kemana? Bandung, gue pernah bawa ke Pengalengan ya. Oke. Ke Pengalengan, naik gunung-gunung. Oke. Fitmentnya kayak gini gak sih? Nah gitu kan? Fitmentnya begini. Pasti pada penasaran, nggak mungkin gue gitu. Ada fotonya gak? Ada ya? Ada videonya gue kasih ntar. Boleh, ntar kita insert ya. Jadi kalian nggak bisa, bohong nih, karena semua ada buktinya. Ada, itu gue barang komunitas tuh. Jadi bukan cuma mobil ini. Oke. Ada banyak galan. Jadi nggak takut kepanasan? Nggak takut. Itu Oke. Aman kalau mesin. Jadi ketakutan orang selama ini sebenarnya cuman masalah radiator, motor fan, ya hal standar di mobil. Yang harusnya nyala terus tuh ya. Bener. Oke. Nah ini bisa ditepis nih tiba-tiba. Kalau galan tuh nggak seram itu lah. Nggak seseram itu. Oke. 1 to 10 kasih nilai buat mobil ini. Gue akan mengakui kalau ada beberapa PR yang pengen gue selesain ya. Di eksterior dan interior gue pengen, dan mesin. Jadi kalau 0 to 10 ya, 0 to 10 gue kasihnya di angka 7 ya. 3-nya untuk yang benar-benar. 3-nya untuk yang benar-benar yang tadi. Kenapa modif mobil padahal modif mobil cuman buang-buang duitnya ya? Kalau ada yang ngomong gitu? Itu lo harus ngerasain. Ngomong ya? Baru ngomong. Karena lo kayak punya kepuasan sendiri gitu kalau lo modif mobil. Contohnya kayak semua orang tuh kepalanya putus tuh ngeliat ya. Iya. Kayak itu ya. Iya, apalagi mobil sedan kenceng gitu ya. Gua pernah bawa ke J-Expo. Oke. Ada mas-mas tuh. Naik motor terus kayak apaan tuh? Malam kan pakai underglow gitu. Apaan tuh gitu kan. Oke. Nah, itu kepuasan sendiri lah itu. Cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil nih. Oke, ceritanya sebenarnya banyak dan gua kumpulin aja ya. Semuanya nggak bisa dilupain. Yang pertama adalah kalau lu ngelawat mobil tua, lu harus punya komitmen untuk tahu dia bakal rusak suatu saat. Akhirnya ini mobil kalau frekuensi ke bengkelnya lumayan untuk hal-hal yang sebenarnya dianggap orang sepele. Iya, karena kita memperbaiki hal-hal yang orang pikir udahlah biarin aja. Itu gitu. Karena lu punya gue sayang sama mobilnya. Sentimental. Kedua, lu harus accept the fact kalau ini mobil tua gitu. Yang harusnya lu harus. Lupa nanya, ini tahun berapa sih? Ini tahun 2000 pak. 2000, oke lanjut. Udah 22 tahun nih. Iya. Udah 22 tahun loh ini. Gokil. Lanjut. Nah, akhirnya cerita yang sering gue ceritakan adalah bukan soal
ini mobil gue bawa kemana atau gimana. Tapi pengalaman yang dia kasih ketika gue ketemu orang bengkel, ketika gue ketemu anak komunitas gitu, sharing-sharing, nah itu yang gue nggak bisa lupain gitu. Karena waktu gue, ini mobil tua, lo harus punya banyak teman baik kalau lo punya mobil tua. Benar. Dan itu yang membuat gue kayak, wah keren nih. Kalau nggak buntung sendiri nih. Ini, gue kenal sama nih orang bangsat gitu. Gue kenal nih gitu. Oh, kalau di bengkel ini orangnya begini-begini. Termasuk racun-racunnya itu juga nggak bisa dilupain tuh. Ini kayaknya bagus deh kalau dikasih side skirt baru. Ini kayaknya bagus deh kalau dikasih Super VR4. Itu racun-racun yang gue nggak bisa lupain juga tuh. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Bener. Itu sih yang sebenarnya bukan cerita spesifik, tapi pengalamannya itu yang keren. Seru ya. Seru banget. Karena ketemu banyak orang baru, banyak teman baru, bisa sharing gitu ya. In fact, kalaupun gue punya Ayla standar, misalkan sekarang lu nggak bakal ngontak gue. Oh. Jangan gitu kan. Because the car is not mainstream. Oke. Entah karena modification, bener atau lagi. entah karena mobilnya itu jarang gitu ya, unik gitu. Akhirnya ada orang yang mau ngajak ngobrol. Bener. Gue di bengkel misalkan, tiba-tiba ada orang bawa Pajero gitu kan. Ada bawa Pajero, Mas, ini mobil apa ya gitu. Akhirnya terjadi obrolan gitu. Itu apa? Lancer lele. Ya apa nih? Galan gitu. Saya dulu suka nih gini. Saya dulu pengen banget mobil ini. Akhirnya terjadi obrolan gitu. Kalau gue bawa, anggaplah mobil mewah gitu ya, bawa atap gitu. Orang nggak tanya. Orang kaya gitu, udah selesai gitu. Ya, I see. Bener. Itu yang menyenangkan. Karena orang jadi pengen tahu nih. Sama kayak gue lihat mobil lu, kenapa lu bisa melihara mobil ini, dan yang gue kaget adalah lu pakai ini buat harian. Nah itu yang paling gue kaget. Itu kan. Wah, orang tuh image takutnya, khususnya gue ya. Gue ngeliat Galan tuh kayak, bisa gak ya gue pakai buat harian gitu loh. Kita tahu ternyata bisa. Kita tanya langsung ke yang pakai harian. Di komunitas itu surprisingly banyak banget yang pakai harian. Oke. Kecuali yang udah VR4 ya. Kalau udah VR4 itu nggak enak buat dipakai harian. Udah gitu ya. Karena satu koplingnya keras banget. Iya banget. Ini koplingnya Pak, lebih ringan daripada Brio Pak. Serius? Gua kemarin bawa Brio teman gua. Anjir itu keras banget. Yang ini lebih ringan daripada itu. Lu kayak bawa LCGC. Ya modif untuk mobil ini dari restorasi sampai modif lah. Udah habis berapa sih? Oke. Sebenarnya gua waktu beli itu gua refresh dulu kakinya. Oke. Yang itu wajar lah untuk sebuah mobil yang tua udah umur ya. Jadi kita nggak bakal. Jadi gua nggak akan bahas perbaikan ya. Oke. Untuk modifikasi yang paling mahal ada 2. Oke. Velg sama spoiler. Iya. Spoiler itu mahal Pak. Boleh gak sih bisikin spoiler? Gue nggak tahu loh benar itu berapa sih? Oke, spoiler itu agak gelap ya harganya. Oke. Rentangnya antara 5,5 sampai ada yang jual 11 juta. Anjir. Kalau velg kalian tinggal search lah. Ya kalau velg tinggal search. Tapi itu rentangnya antara itu. Gue pernah lihatnya di situ. Gue sebenarnya pengen yang lain. Itu barangnya agak langka juga ya? Barangnya juga agak susah dicari. Jadi kayak ya tapi nggak ketipu foto kan? Maksudnya sebagus itu kan barangnya pas datang? Bukan sebagus itu ya, karena kita kan bicara ini used ya. Used, jadi kayak lo akan expect kalau dia akan punya beberapa masalah. Dan itu lo sesuaiin aja pas nego. Bener. Jadi ini gue belinya langsung Pak, bukan online. Oh iya, makanya gue bilang nggak mungkin kayaknya deh. Online pasti deg-degan juga nih. Gue langsung datang Pak, set, mana barangnya? Iya. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini atau update mobil ini kemana Bang? Gue punya Instagram khusus buat mobil ini. Iya. Namanya greenshark_id. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat mobil ini bisa di sana. Gokil. Ini berarti ini review pertama apa? Sebelumnya pernah review orang? Pertama, gokil. How to treat your car emang suka. Cari terus tiap hari. Emang suka hunting ya? Gitu deh. Kayaknya ada yang ketinggalan lagi? Enggak. Udah kayaknya kalau teman-teman masih. Oh iya, dream car. Setelah ini. Oke, dream car gua sebenarnya tidak jauh-jauh dari Galan. Gue pengen bangun ini dulu.
jadi VR4. Oke. Tapi jadi nggak bisa pakai harian lagi ya? Jadi nggak bisa pakai harian. Nah, Oke. hariannya gue pengen nyari keluarganya Galan. Keluarganya Galan itu kita ngomongin Eterna, kita ngomongin Galan Lele. Oke. Nah, itu yang gue pengen tuh. Lancer Lele atau Galan Lele? Galan Lele ya? Galan Lele itu generasi sebelum ini, tepat sebelum ini. Yang ini generasi ke-8, Lele itu generasi ke-7. Mesinnya dipakai di ini Pak, Mitsubishi FTO. Oh, oke. 6A12. Oke. Gue tuh pusing banget sama Mitsubishi. Keluarganya banyak, Pak. Keluarganya banyak. Pusing banget sumpah. Lancer aja ada Lancer berapa. Ada yang Evo X, ada yang Evo iX. Ya. Banyak banget ya. Galan EX, bukan Galan EX, Lancer EX. Hah? Itu keluarganya Galan, Pak. Karena di Jepang namanya Galan Fortis. Pusing kan? Pusing sekali. Pusing. Perlu banyak belajar lagi. Oke, gitu aja kali ya. Boleh. How to Treat kali ini. Kalau kalian suka sama mobil ini, silakan langsung ke IG-nya aja, cari tahu dan tanya-tanya, kenalan boleh. Jangan lupa di follow teman kita di IG-nya, kita tulis di sepanjang video di kiri bawah. Gitu aja How to Treat kali ini, dan tungguin juga How to Treat lainnya dengan mobil yang gak kalah keren lainnya. Dan thank you. Oke, sip. Terima Thank you kasih. banget. Makasih.